Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menangguhkan pemrosesan visa imigran bagi warga negara dari 75 negara. Kebijakan tersebut diumumkan Departemen Luar Negeri AS pada Rabu, 14 Januari 2026 dan akan mulai berlaku pada 21 Januari mendatang. Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri menyebut langkah ini diambil untuk meninjau ulang prosedur imigrasi Amerika Serikat dengan fokus mencegah masuknya calon imigran yang dinilai berpotensi menjadi beban publik. Pemerintah AS menuding imigran dari negara-negara dalam daftar tersebut mengambil tunjangan kesejahteraan dari rakyat Amerika dengan tingkat yang tidak dapat diterima. Wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengatakan penangguhan ini merupakan bagian dari kebijakan pengetatan imigrasi pemerintahan Trump. Menurutnya, pemerintah akan menggunakan kewenangan hukum yang telah lama dimiliki untuk menolak calon imigran yang berisiko bergantung pada bantuan publik. Pemerintahan Trump mengakhiri penyalahgunaan sistem imigrasi Amerika oleh pihak-pihak yang ingin mengambil kekayaan dari rakyat Amerika, kata Pigott dalam pernyataan resminya. Ia menambahkan bahwa Departemen Luar Negeri akan secara aktif menyatakan tidak memenuhi syarat bagi calon imigran yang diperkirakan akan menjadi beban ekonomi bagi negara. Negara-negara tersebut yang dibagi berdasarkan wilayah meliputi benua Amerika, Eropa, Asia Pasifik, Afrika, Antigua dan Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Brasil, Kolombia, Kuba, Dominika, Grenada, Guatemala, Haiti, Jamaica, Nicaragua, St. Kitts dan Nevis, St. Lucia, St. Vincent dan Grenadines, Uruguay, Albania, Belarus, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Fiji, Georgia, Iran, Iraq, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Rusia, Suriah, Thailand, Uzbekistan, Yaman, Aljazair, Kamerun, Tanjung Verde, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Guinea, Liberia, Libya, Maroko, Nigeria, Republik Kongo, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania, Gambia, Togo, Tunisia, Uganda. Penangguhan ini secara khusus berlaku untuk visa imigran, yakni visa bagi warga negara asing yang berencana menetap secara permanen di Amerika Serikat. Kebijakan tersebut tidak berlaku untuk visa non-imigran, termasuk visa turis, pelajar, pekerja sementara, maupun visa khusus terkait kegiatan internasional seperti Piala Dunia. Departemen Luar Negeri menegaskan bahwa sebagian besar pemegang visa dan kartu hijau sebenarnya telah menghadapi pembatasan ketat dalam mengakses bantuan publik. Misalnya, pemegang kartu hijau umumnya harus menunggu selama 5 tahun sebelum memenuhi syarat untuk menerima kupon makanan, Medicare non-darurat, dan program asuransi kesehatan anak, CHIP. Seorang pejabat AS mengatakan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan tetap berlaku hingga pemerintah yakin bahwa imigran baru tidak akan membebani sistem kesejahteraan publik. Pemerintah juga tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh kebijakan, peraturan, dan pedoman imigrasi yang ada. Kebijakan ini tidak memengaruhi visa imigrasi yang telah diterbitkan sebelumnya. Namun, pemerintah AS mengisyaratkan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap visa yang dikeluarkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Pada November lalu, Direktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS, Joseph Edlow, menyatakan telah menginstruksikan pemeriksaan ulang secara ketat terhadap kartu hijau bagi warga negara asing dari negara-negara yang dinilai berisiko. Langkah terbaru ini menandai peningkatan signifikan kebijakan imigrasi ketat pemerintahan Trump. Sebelumnya, pada Desember, pemerintah AS menghentikan permohonan imigrasi dari 19 negara. Pemerintah juga mencabut status perlindungan sementara bagi warga Somalia yang tinggal di Amerika Serikat. Penangguhan visa ini muncul di tengah komitmen pemerintahan Trump untuk membatasi imigrasi
memperketat pengawasan perbatasan, dan menekan pengeluaran negara. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut bertujuan melindungi kepentingan ekonomi nasional dan memastikan bahwa sistem imigrasi AS, menurut mereka, tidak disalahgunakan. Amerika Serikat mulai menarik sebagian personel militernya dari sejumlah pangkalan strategis di Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim pada Kamis, 15 Januari 2026, mengonfirmasi bahwa penarikan personel dilakukan sebagai langkah pencegahan menyusul eskalasi situasi keamanan regional. Semua sinyal menunjukkan bahwa serangan AS akan segera terjadi. Tetapi itulah juga cara pemerintahan ini bertindak untuk membuat semua orang tetap waspada. Ketidakpastian adalah bagian dari strategi, kata seorang pejabat militer barat kepada CNA. Isu penarikan juga turut dikonfirmasi Qatar yang mengatakan bahwa personel AS telah ditarik dari pangkalan udara Al-Udeid, markas militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah yang terletak 30 km barat daya dari ibu kota Qatar, Doha. Meski demikian, para diplomat menyebut tidak terlihat tanda-tanda evakuasi besar-besaran seperti yang terjadi menjelang serangan rudal Iran pada tahun lalu, melainkan sebagai respon menyusul pernyataan sejumlah pejabat Iran yang menegaskan kesiapan Teheran untuk melakukan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Timur Tengah. Lantaran AS terus ikut campur tangan dan mendukung kerusuhan terorganisir untuk menggulingkan pemerintahan ulama, Trump antisipasi serangan Iran. Lebih lanjut, penarikan tersebut mencerminkan kekhawatiran Washington terhadap kemungkinan benturan militer langsung dengan Iran, yang belakangan semakin vokal mengancam respons keras. Seorang pejabat Amerika Serikat menyebut langkah ini sebagai tindakan pencegahan untuk melindungi personel non-esensial dari potensi serangan mendadak. Dalam praktik militer, pengurangan personel kerap dilakukan ketika sebuah konflik berpotensi meningkat menjadi konfrontasi terbuka, sekaligus memberi ruang bagi penataan ulang kekuatan tempur utama. Di sisi lain, penarikan ini juga dipahami sebagai sinyal bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Dengan memindahkan sebagian personel, Washington menjaga fleksibilitas operasional jika eskalasi tidak dapat dihindari, sembari mengurangi risiko korban jiwa pada fase awal konflik. Inggris susul AS. Langkah pencegahan tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat, tetapi juga diikuti oleh Inggris. Sejumlah media Inggris melaporkan bahwa London telah menarik sebagian personel militernya dari pangkalan udara di Qatar. Penarikan ini disebut berkaitan langsung dengan meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan, menyusul spekulasi kuat bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan militer terhadap Iran. Menurut laporan tersebut, pengurangan personel dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk melindungi prajurit dan staf pendukung dari potensi dampak eskalasi konflik. Pangkalan udara di Qatar merupakan salah satu fasilitas militer penting bagi negara-negara barat di Timur Tengah dan berada dalam jangkauan serangan jika konflik berskala besar pecah. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pertahanan Inggris belum memberikan pernyataan resmi terkait penarikan tersebut. Tidak adanya konfirmasi langsung dari otoritas London menambah ketidakpastian situasi, sekaligus memperkuat persepsi bahwa negara-negara sekutu AS tengah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk di kawasan. Langkah Inggris ini dipandang sebagai sinyal kehati-hatian dan keselarasan dengan langkah Washington, menunjukkan bahwa kekhawatiran akan benturan militer langsung bukan hanya dirasakan oleh Amerika Serikat, tetapi juga oleh sekutu-sekutunya di Eropa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.